Halo semuanya, kenalkan nama aku Audrey. Di video kali ini aku bakal jelasin mengenai single linked list dari mata kuliah data structure. Untuk materinya itu, dari single linked list ada insert, delete, dan circular single linked list. Pertama-tama kita mulai dari pengertian linked list dulu. Ya, linked list itu adalah koleksi data yang berbentuk linear, yang disebut dengan nodes, di mana setiap node-nya itu akan menunjuk pada node lain melalui sebuah pointer. Linked list itu tidak mempunyai maksimal penyimpanan data seperti array. Nah, di sini itu kita ada linked list versus array. Jadi, perbedaan dari linked list dan array itu, di linked list ini, yang pertama itu kita punya yang namanya head. Jadi, head itu adalah data pertama dari si linked list-nya. Yang juga biasanya kita itu punya tail. Tail itu merupakan data terakhir dari si linked list-nya. Terus bisa dilihat kalau di setiap node-nya ini, dia itu ada datanya. Datanya itu si ini nih. Contohnya ini yang koordinat ini itu 10. Jadi ini tuh adalah data si node-nya. Sama ada pointer yang menunjuk ke next node. Yang menunjuk ke node selanjutnya. Sementara array itu, dia itu punya memory location-nya. Itu ada address-nya. Sama dia itu punya index-nya. Jadi perbedaannya itu kalau misalnya linked list itu sebenarnya dia nggak perlu nge-declare size di awal. Jadi kalau misalnya mau masukin data ya dia tinggal masukin aja gitu. Bikin node baru terus tinggal mainin pointernya. Mau masukin kemana. Jadi si linked-nya itu sebenarnya jauh lebih fleksibel sih daripada si array. Oke, terus kita lanjut ke single linked list. Jadi single linked list itu bisa dilihat di sini itu dia punya head, dia juga punya tail. Di mana tailnya itu next-nya itu nunjuk ke null. Yang artinya ya tail itu data terakhir, nunjuk ke data kosong, ke null. Nah, si single linked list itu bisa dilihat kalau dia itu arahnya itu cuma satu arah. Dia itu cuma maju doang atau forward only. Nah, ini tuh buat yang single linked list. Dia punya datanya itu dia ada name sama ada age. Terus dia juga punya pointer ke next. Nah, ada apa aja sih menu-menu di single linked list? Yang pertama itu kita punya push head. Push head ini sama aja kayak insert depan. Jadi kita mau push ke headnya. Nah, ini tuh ada first time sama second or more time. Jadi buat yang first time itu, ini itu buat kalau misalkan kalian itu mau push head pertama kali. Yang artinya kalau kalian push head pertama kali itu ya datanya itu awalnya masih kosong. Linked listnya itu belum kebuat. Terus kalian push head, otomatis data yang baru ini, dia itu bakal jadi head, sama dia juga bakal jadi tail. Karena datanya cuma satu, ya berarti data pertamanya dia dan data terakhirnya juga dia. Sementara kalau yang kedua atau lebih, kalian tuh bisa pakai step ini. Jadi yang pertama itu ada sambungkan si new node-nya ini ke head. Jadi misalnya kan ini ada new node nih. Sambungin ke head, terus ubah head-nya jadi node baru. Kalau ini buat ilustrasinya, hmm, nah, untuk ilustrasinya gini aja deh. Misalkan yang pertama mau first time nih. Pertama kan datanya masih kosong. Terus kita punya new node. Yaitu adalah new node. Dia kan cuma satu-satunya nih. Dia nunjuk ke node. Otomatis si new node ini berarti jadi si head sama jadi si tail juga. Sementara kalau misalnya kita mau yang kedua atau lebih, ya kan sih kita punya link list. Ya kan link listnya ada 3. Nah, kayak gini. Terus kita itu yang pertama mesti buat node baru. Kita bikin new node. Nih, langkah pertamanya itu kita bikin new node. Nah, di mana si new node ini ya masih new node aja gitu. Terus ini ada head, sama juga ada tail. Kita kan mau push head nih. Kita mau push head, berarti kita mau si new node-nya itu sekarang jadi si head. Nah, yang kita lakuin itu ya udah kita tinggal new node ke next, kita arahin ke si head. Di new node ke next itu sekarang sama dengan si head. Nah, terus kita kan mau jadiin dia head, sementara headnya itu masih di sini. Ya udah, kita tinggal pindahin aja. Berarti sekarang kita mau si headnya itu sekarang sama dengan si new node. Nah, jadi sekarang headnya itu bakal pindah ke sini gitu. Yang di sini berarti udah hilang. Nah, kira-kira gini aja buat ilustrasi pusat.
Kita coba buat codingnya langsung aja. Oke, di sini kita langsung aja buat sebuah file baru. Kita kan namanya itu single.c. Kita mau buat file baru biasa aja, include stdio.h sama include, karena kita isi list, kita butuh yang namanya memory allocation ya. Kita butuh fungsi malloc yang bakal kita pakai, itu adanya di stdlib. Terus ini, nah, kita kan mau buat linked list nih. Yang pertama harus kita buat itu ya kita harus bikin struct-nya dulu. Struct node. Nah, si struct node-nya ini kan ada atributnya tuh. Ada value-nya. Ya udah, aku mau masukin aja integer value sama struct node ke next. Terus dia juga jangan lupa ada head-nya sama dia ada tail-nya. Udah gini, kita udah buat node baru. Terus kita mau push head. Misalnya kita di sini mau push head value-nya misalkan 7 atau 17. Nah, ya udah kita berarti buat function baru push head yang dia menerima integer value. Nah, di sini kan kita mau buat struct node si new node. Nah, si struct new node-nya ini kita bikin function tersendirinya aja yang return sebuah struct pointer. Jadi kita bikin function struct node pointer create new node. Nah, sehingga kita mau bikin struct pointer baru. Kita harus ngealokasiin memori buat dia. Makanya kita sini pakai function malloc. Nah, kalau si malloc ini kan dia nge-returnnya sebuah void, return void. Jadi sini kita harus inisialisasiin dia ke node, struct node pointer. Karena di sini kita mau bikinnya sebuah pointer. Udah gini kan kita udah punya nih node baru. Cuman si node barunya itu masih kosong. Ya udah kita tinggal masukin aja berarti sini new node ke value-nya. Sekarang sama dengan value sama max-nya itu masih kosongin aja. Terus jangan lupa di return. Oke, buat bikin function yang udah jadi, terus di sini push head-nya kita panggil aja create new node passing value. Udah kayak gini kita mau push head, tadi yang kita lakuin itu ada dua kondisi. Yang pertama itu kalau misalnya first time, jadi kalau misalnya udah ada head, itu sama aja kayak kalau misalkan head-nya itu masih null. Nah, kalau head-nya masih null, berarti kan linked list-nya belum ada. Jadi kita langsung aja head sama dengan tail sama dengan unit. Nah, selain itu, yang bakal kita lakuin itu, tadi kita kan udah punya new node nih. Terus ya udah kita tinggal new node ke next-nya. Itu sama dengan head aja. Terus head-nya kita pindahin. Jadi new node ke next itu sama dengan head, head-nya kita pindahin ke new node. Coba kita push head yang banyak. Nah, kita kan belum ngecek nih. Kita juga harus buat function buat ngeprintnya. Nah, buat ngeprintnya itu sebenarnya logiknya sama aja. Cuman ini deh. Jadi yang pertama itu misalkan contoh di sini kita punya
linked list. Ini tadi 17, 21, 25. Ini ada head-nya. Kita mau ngeprint. Nah, kita mau ngeprint, yang pertama kita lakuin itu, kita itu bakal bikin sebuah struct pointer yang nunjuk ke si head. Jadi bikin aja current, terus kita bakal looping. Jadi selama si current-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, dia itu bakal ngapain aja, dia itu bakal ngeprint, sama dia itu bakal maju. Nah, itu berarti contohnya, misalkan yang pertama ini kan current nih. Selama current-nya itu tidak sama dengan 0. Current ini kan tidak 0. Dia itu kan ada isinya nih. Ya udah dia bakal ngeprint. Terus dia maju lagi. Terus dia cek lagi, current-nya itu tidak sama dengan 0. Benar. Terus dia itu print. Terus dia cek lagi. Sampai current-nya itu di sini. Sampai dia itu nggak ada isinya gitu. Sampai si current-nya itu 0. Jadi sekarang kita bikin aja struct mode current sama dengan head. Terus kita while loop selama si current-nya itu tidak sama dengan 0. Kita bakal nge-print di sini. Itu jangan lupa karena itu dimajuin. Nah, udah gitu terakhirnya kita print aja 0. Gue tunjukin kalau misalkan itu tailnya nunjuk ke 0. Sini udah push head, terus coba kita print. Nah, di sini dulu deh. Oke, nah ini bisa dilihat di sini. Ini tuh kan artinya kita push head nih. Kita mau masukin 17 jadi si head. Ya udah otomatis 17 itu jadi head. Terus kita mau masukin lagi nih push head 21. Berarti sekarang head itu 21. Terus kita push head lagi 19. Berarti sekarang head-nya itu 19. Nah, ini udah benar berarti. Aja, terus sekarang kita lanjut ke pustel. Nah, buat pustel itu sama aja, dia kondisinya itu ada dua. Yang pertama itu kalau pertama kali, sama yang kedua itu ya kalau kedua atau lebih. Buat yang first time itu sebenarnya sama aja kayak yang uh, head, sama kayak yang push head. Jadi kan kalau push head insert depan, kalau pustel itu insert belakang. Kalau buat first time-nya itu ya udah berarti kalau pustel pertama kali berarti new note-nya otomatis jadi head sama tail. Sebenarnya kalau yang second atau lebih, stepnya itu di sini. Jadi yang pertama itu kita bisa sambungin tel ke note baru, terus kita tinggal ubah aja telnya ke note baru. Nah, buat ilustrasinya itu, misalkan di sini kita punya note Alien list. Terus stepnya, yang pertama itu sama kita bikin new note. Kita buat dulu new note di sini. Ini namanya new note. Ini ada tailnya sama ada headnya. Nah, yang kedua itu kita itu tailnya itu sambungin aja ke new note. Tail connect sama dengan new note. Dan itu nanti kan udah nyambung. Nah, terus tailnya kan belum pindah nih. Terus yang ketiga tinggal pindahin aja. Sekarang tailnya itu sama dengan new note. Berarti sekarang tailnya itu pindah ke sini. Nah, udah gini, coba aja kita buat
Pusat itu pustel ya. Pustel itu sebenarnya sama aja, kita tinggal kopas aja. Kita ubah jadi tel. Terus ini sama, ini aja yang beda. Jadi yang kita lakuin di pustel itu kan tadi kita bikin note baru nih. Udah bikin note baru, terus tinggal si telnya connect. Terus sekarang kemana new note, sama si telnya itu pindahin ke new note. Ini aja, terus coba di print. Misalkan 30 sama 45, 35. Nah, kalau kayak gini kan berarti coba jalanin dulu. Yang pertama, ini udah, terus kita push tel 30, berarti 30 telnya, terus kita push tel lagi 45, berarti 45 telnya. Sudah benar, terus kita push tel lagi 33, berarti sekarang 33 telnya. Nah, udah benar. Untuk push tel gitu aja, terus lanjut sekarang ke pushmit. Nah, kalau buat pushmit itu sebenarnya bebas mau tergantung apanya. Cuman kalau di sini mungkin yang pertama itu pushmit-nya gini aja. Jadi, pertama kita panggil pushmit-nya itu, pushmit itu kan berarti kita mau masukin data ke tengah. Nah, itu bakal passing, misal value-nya nih. Misalkan value sama passing si key-nya. Nah, itu maksudnya, misalkan kita punya English lagi, terus kita itu value-nya ini ya kita bikin data baru kan. Misalkan value-nya itu 5 deh. Nah, key-nya itu misalkan 3. Nah, itu artinya kita itu mau nge-push si 5 seudah 3. Jadi seudah dia nemu angka 3, kita itu bakal nge-push. Jadi berarti nanti 5-nya itu bakal ada di sini. Ini aja buat yang pushmit. Cobain. Oke, berarti buat yang pushmit kita itu bakal nerima integer value sama integer key. Nah, kita itu bikin kondisi aja. Yang pertama itu kondisinya kalau misalkan sama aja deh. Misalkan kalau si tidak ada head. Kalau nggak ada head kan ya udah langsung aja. Head sama dengan tail sama dengan new node. Jadi kita bikin dulu new node-nya, jangan lupa. Udah gitu, yang kedua itu, kalau misalkan si key-nya itu tail. Jadi kan, itu kan kita mau masukin si datanya itu seudah si key-nya. Berarti otomatis kan kita nggak akan bisa masukin ke head tuh. Karena kan kalau head tuh data pertama. Kita kan nggak bisa masukin ke data sebelum dia. Karena kan kita mau masukinnya seudah head. Anggap aja misalkan si key-nya itu selalu ada dalam list. Jadi si key-nya ini datanya selalu ada. Jadi yang udah kita insert aja. Jadi yang nggak akan jauh-jauh dari angka-angka itu. Udah, berarti contohnya lain tuh kalau misalkan si uh, tel ke value itu sama dengan si key. Nah, itu artinya kalau misalkan si telnya itu dia itu adalah key yang kita pengen gitu. Kita mau masukin seudah seudah si tel.
Berarti kan otomatis si datanya si new node ini bakal jadi tel yang baru dong. Karena dia bakal jadi tel yang baru, yaudah kita langsung aja push tel. Kita mau masukin ke belakang. Passingnya value aja. Oke, jadi ini artinya itu kalau misalnya si tel-nya itu adalah key yang dicari. Berarti dia mau masukin seudah tel. Otomatis dia jadi tel yang baru. Terus, selain itu, kita bikin kondisi lagi nih. Kalau misalkan ya dia ada di tengah-tengah, berarti kita harus ngeloop. Kita harus ngeloop dari awal. Kita harus cari key-nya satu-satu. Kita bikin aja struct node pointer current dengan head. Ini logiknya mirip-mirip kayak yang print. Nah, cuman di sini mungkin bikin aja. Misalkan nah, pertama kita kan punya current di sini. Itu punya current. Nah, terus kita tuh mau masukin si new node ini ke seudah 21 gitu. Kita mau masukin si new node itu ke sini. Misalkan ini new node 5 deh. Kita mau masukin ke sini. Nah, berarti kan kita pertama punya current nih. Itu bakal ngeloop si current-nya sampai dia itu current punya value sama dengan si key yang dicari gitu. Nah, ini kan current punya value-nya itu berarti sama dengan si key-nya kan. Berarti nanti kita bakal push mid. Kita mau masukin 5 ke seudah 21. Kita mau masukin 5 seudah 21. Nah, ini kan merupakan value-nya. Ini itu adalah key-nya. Nah, berarti nanti kita tuh bakal ngeloop. Jadi selama si current ke value itu tidak sama dengan si key-nya. Kita bakal cari terus nih. Jadi selama si current ke value-nya itu nggak sama dengan key, kita bakal looping terus. Sampai current ke value-nya itu sama dengan key. Nah, ini kan berarti udah sama dengan key nih. Nah, yang bakal kita lakuin itu, yaudah kita langsung aja. Misalkan new node connects-nya itu berarti sama dengan current connects gitu. Jadi di sini new node connect sama dengan current connects. Berarti di sini itu udah hilang. Terus kita tinggal pindahin aja current connect sekarang tinggal sama dengan new node. Tinggal gini aja. Nah, oke, berarti tinggal new node connect-nya sama dengan tel, terus current connect-nya sama dengan new node-in. Kita coba aja. Ini sekarang kita udah ada nih. Kita while loop. Selama current ke value-nya itu tidak sama dengan si key yang dicari. Nah, kita itu bakal maju terus. Oke, udah gitu. Kita udah ketemu nih, misalkan si current-nya kita udah ketemu. Kita udah ketemu key-nya, ya udah kita berarti tinggal new node ke new node connect. Sekarang itu sama dengan current connect. Sama sekarang si current connect-nya itu sama dengan si new node. Terus coba aja kita push mid. Berarti push mid itu dia nerima dua parameter ya. Kita push mid misalkan mau masukin 5 seudah telnya berarti 33. Terus kita juga mau push mid si 2 seudah misalkan 30. Coba kita print. Push mid 5 seudah 33. Benar. Push mid 2 seudah 30. Nah, oke, berarti udah bener ya ini buat push mid-nya. Oke, terus kita lanjut lagi.
Sudah itu kita terakhir itu tinggal delete berarti. Delete itu berarti ada head, mid, sama tail. Oke, satu-satu aja. Buat head, langsung ilustrasi ini aja. Berarti kita mau pop head, kita mau delete head. Misalkan sini kita punya headnya. Ini adalah head. Nah, kalau kayak gini tuh kita biasa langsung aja kayak ini biasa kita punya struct current disama denganin head. Nah, current sama dengan head, terus headnya langsung kita pindahin gitu. Kita langsung pindahin ke current connect. Jadi headnya itu kita pindahin ke current connect. Sekarang headnya pindah ke sini. Terus ini kan currentnya masih nunjuk ke head nih ya. Kita nulin dulu aja current connect-nya dengan nol. Berarti ini udah hilang. Terus langsung kita free current-nya. Oke, gini aja buat yang push head. Berarti pertama itu free. Bukan push head tapi pop head. Pop head. Berarti kita mau pop head. Kita mau hapus head. Pop head itu sama aja kayak delete head berarti ya. Oke, pertama itu kita punya struct not ke current aja sama dengan head. Terus kita cek aja nih. Pertama, misalkan kalau misalnya headnya itu nggak ada. Kalau headnya nggak ada kan berarti kita mau hapus apa gitu. Kita langsung return aja. Terus yang kedua itu, kalau misalnya si headnya itu sama dengan tail. Berarti datanya kan cuma satu. Kalau datanya cuma satu itu, berarti kita ya udah langsung aja free si headnya. Terus sekarang headnya itu sama tailnya itu nol. Nah, selain itu baru kita pakai cara yang tadi. Jadi, pertama itu headnya langsung pindahin aja. Terus, karena headnya udah dipindahin, current-nya ke next tuh dinulin dulu. Baru kita free current-nya. Nah, kayak gini. Coba kita pop head. Nih, banyak kan. Oke, coba kita pop head aja. Terus, kita print. Biasa headnya bakal hilang. Karena kita pop. Nah, ini udah bener ya. Tadi kan ada 19, 21, 17, terus headnya kita hapus. 19 kita hapus. Jadi tinggal 21, 17, 32. Oke, berarti ini udah benar. Terus pop head udah. Kita pop tail. Pop tail, copy aja. Ini sama, cuman bedanya itu di sini aja. Nah, kalau buat pop tail, nah yang bakal kita lakuin itu pertama sama aja sih sebenarnya kita perlu pointer current. Oke, terus nah kita kan mau hapus si tail nih. Sementara kita kan mau pindahin tailnya berarti mau pindahin ke sini nih. Kita mau pindahin ke sini. Sementara kita tuh nggak tahu sini tuh namanya siapa. Makanya kita butuh si current ini. Nah, yang kita lakuin itu berarti kita bakal ngelooping terus sampai terus dulu. Nah, yang bakal kita lakuin itu berarti kita bakal ngeloop terus sampai si current ke next-nya itu tidak sama dengan tail. Nah, berarti kan kalau misalnya current ke next-nya itu nggak sama dengan tail, dia bakal loop terus. Berarti dia bakal berhenti loop kalau si current ke next-nya itu udah tail. Berarti di sini.
Nah, kalau sini dia udah berhenti nih. Terus yang kita lakuin tuh apa? Ini kan berarti current sama dengan current connect. Maju kan. Nah, udah gitu yang bakal kita lakuin tuh, yaudah kita langsung ini aja. Current connect. Ini kan langkah pertama, terus langkah keduanya itu, berarti current connect itu kan si tab. Kita nulin aja. Berarti kita nulin, biar si ininya nggak nyambung. Nah, karena udah nggak nyambung, kita langsung aja. Kita langsung free si tailnya. Nah, udah kita free kan tadi udah hilang nih. Terus ya udah kita terakhir tinggal pindahin aja. Tinggal pindahin. Berarti sekarang tail sama dengan current. Nah, jadi tailnya itu bakal pindah ke sini. Oke, berarti cobain dulu tail. Kita udah punya current nunjuk ke head. Terus kita bakal while loop. Nah, selama si current connects-nya itu tidak sama dengan tail berarti. Kalau dia tidak sama dengan tail berarti bakal maju terus. Terus pas sudah ketemu, kita current connects-nya itu dinulin dulu biar dia nggak nunjuk ke tailnya karena tailnya mau dihapus. Terus kita hapus tailnya sama pindahin tailnya. Oke, pop tailnya udah. Coba kita pop tail. Sekarang print. Sekarang harusnya tailnya udah bakal hilang. Oke, bisa dilihat berarti tailnya udah benar-benar hilang ya. Ini kan 5. Udah hilang gitu tailnya. Oke, pop head, pop tail udah terakhir berarti tinggal pop mid. Pop mid untuk pop mid itu ya udah berarti kalau pop mid itu kan berarti kita mau menghapus sebuah data. Berarti kita harus terima integer value-nya. Kita mau nerima data yang mau dihapus. Nah, kalau buat pop mid itu mungkin kondisinya pertama kalau nggak ada head, berarti kalau nggak ada head itu kan datanya masih kosong. Berarti kita mau ngapus apa, kita langsung return aja. Nah, selain itu, kalau misalnya si head punya value, itu sama dengan value. Berarti ini kan kita mau nge-pop head-nya ya, karena head value-nya itu sama, tinggal pop head aja. Selain itu, kalau misalnya kita punya tail pop value-nya sama dengan value, kita bakal pop tail aja. Oke, nah yang terakhir itu berarti kalau misalnya gimana kalau datanya itu ada di tengah-tengah. Kalau data ada di tengah-tengah, berarti coba aja kita. Nih. Berarti misalkan kita punya data. Terus kita mau hapus si 7. Jadi misalkan sekarang kan ini ada head sama ada tail. Nah, dia itu bakal ngecek dulu apakah head ke kita mau pop mid 7. Nah, apakah si value-nya ini sama kayak value-nya si head? Ternyata enggak kan, head kan 3. Berarti ya udah dia nggak akan pop head. Terus dia cek lagi nih, apakah datanya ini sama kayak si tail? Enggak juga, berarti ya udah dia nggak akan pop tail. Nah, ternyata kan datanya di tengah-tengah. Kita itu bakal nge-looping. Nah, kita punya current nih. Nah, yang harus kita lakuin itu, pertama itu berarti selama kita bakal selama si
current punya next. Punya value. Jadi selama si current punya next punya value-nya itu tidak sama dengan value, ya udah kita bakal maju terus gitu. Kita bakal current-nya itu sama dengan current ke next. Oke, ini bakal maju terus. Terus kan dia ngecek nih, selama si current ke next punya value-nya itu nggak sama dengan value. Nah, kalau kayak gini kan berarti udah bener, kondisinya udah salah dong. Current ke next punya value kan udah sama dengan value. Ya udah berarti dia nggak akan maju. Nah, terus yang bakal kita lakuin juga itu adalah berarti kita udah punya current, terus berarti kita bikin ini aja. Misalkan current ke next, kita kasih nama misalkan sama dengan temp. Oke, berarti sekarang kita bikin aja temp sama dengan current ke next. Oke, berarti temp sama dengan current ke next. Berarti tempnya sini. Nah, tempnya ini yang bakal kita hapus itu. Terus tinggal ini aja. Misalkan berarti ini current ke next. Kita ubah jadi temp ke next. Nah, jadi sekarang kan currentnya nggak nunjuk ke temp lagi nih, tapi ke sini. Berarti ini udah hilang. Terus kita juga bakal si temp ke next-nya. Ya udah langsung aja berarti temponya next itu sekarang sama dengan 0. Ini buat ngehapus pointer yang ini. Terus ya udah terakhir kita tinggal free aja tempnya. Oke, terus udah gini aja. Coba selain itu, pertama kita punya struct node. Karena itu sekarang sama dengan head. Kita bakal while loop selama current punya next punya value itu tidak sama dengan si value-nya. Kita bakal maju terus. Nah, udah gini, berarti tadi tinggal struct punya temp itu sama dengan current ke next. Oke, udah gitu, kita tinggal current ke next. Kita ubah jadi temp ke next. Udah gitu, temp ke next-nya kita nulin. Tinggal free aja sih tempnya. Oke, coba kita cek popmit. Nah, kita mau popmit berapa? Kita mau popmit si 5 aja deh. Oh, 5 itu si ininya. Coba kita cek lagi. Coba kita popmit 21. Oh, tadi 5-nya udah kita hapus. Oh iya, tadi 5-nya udah kita hapus. Tadi kan kita maunya si popmitnya ini anggapannya kalau si value-nya pasti ketemu.
Oke, berarti kita pop mid 21. Nah, ini udah bisa dilihat kalau misalnya si 21-nya udah hilang. 21-nya itu head. Nah, udah hilang. Coba kalau kita mau pop mid 30. Oke, ini udah nih berarti pop tail. Ini pop. Kita hapus 21, terus kita hapus 30. Berarti, oke. Berarti udah benar. Oke, berarti udah semua buat single list. Oke, berarti ini buat push headnya, ini buat push tail. Oke, udah. Terus kita lanjut lagi ke circular. Nah, buat circular singling list itu sebenarnya sama aja kayak singling list. Jadi, dalam satu node-nya atau satu struct-nya itu, ya dia punya dua atribut itu. Yang satu itu, ya value-nya. Yang satunya itu, pointer yang menuju ke node selanjutnya. Terus, bedanya itu sama singling list biasa. Sebenarnya kan kalau circular ini dia udah nggak nerapin konsep head sama tail lagi gitu. Jadi, ya karena bisa dilihat di sini tailnya, tail connects-nya itu dia bukan nol lagi. Tapi dia itu kayak tail connects-nya nunjuk ke node paling awal gitu. Atau kayak ya tail connects-nya itu sama dengan head. Jadi di sini udah nggak nerapin konsep head sama tail lagi. Karena kan kita nggak tahu nih node awalnya siapa atau node akhirnya siapa. Karena mereka terus nyambung gitu. Jadi mereka ya terus nyambung aja kayak rantai. Paling gini aja sih buat yang circular singling list. Kalau gitu berarti selesai video kita buat hari ini. Terima kasih semuanya.